Oke, Kedengeran selamat suara siang aku juga. kedengeran? Oh iya. Selamat siang Mr. Yoel. Oke, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, hari ini saya ingin bertanyakan ke Miss Dea, kira-kira apa sih yang Miss Dea rasakan beberapa waktu ini di kelas yang sekiranya bisa menjadi tantangan atau pembelajaran untuk kita semua. Mari Miss Dea. Jadi kalau menurut saya beberapa waktu belakangan ini saya merasa kesulitan untuk membuat fokus anak dan juga dalam menyampaikan instruksi. Jadi saya kesulitan untuk beberapa anak itu mereka masih butuh waktu lebih lama untuk mereka dapat menangkap instruksi yang saya berikan. Baik, menurut Miss Dea, mana yang lebih penting antara membuat fokus atau menyampaikan instruksi, walaupun sama-sama penting ya. Kalau dibuat skala prioritas, menurut Miss Dea mana yang lebih mendesak waktu ini? Betul, untuk fokus dan instruksi itu sama-sama penting, tapi sepertinya yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu untuk penerimaan dan anak-anak bisa melakukan instruksi yang saya berikan. Baik, kita akan berfokus tentang penyampaian dan penerimaan anak tentang instruksi. Nah, menurut Miss Dea, apa sih indikatornya saat Miss Dea memberikan instruksi itu anak-anak bisa melakukan instruksinya, atau mungkin apa sih indikator keberhasilannya Miss Dea bisa Miss Dea bisa berkata bahwa pemberian instruksi ini berhasil? Untuk indikatornya menurut saya ketika saya menyampaikan instruksi, anak bisa mengikuti apa yang sesuai dengan saya instruksikan. Meskipun masih beberapa kali pengulangan, tapi sepertinya instruksi yang sudah saya berikan itu sudah singkat, padat dan jelas, tapi ukuran keberhasilannya adalah anak bisa lebih cepat menangkap instruksi dan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Gitu, Mister. Oke, baik Miss Dea. Jadi kita akan fokus tentang memberikan instruksi sehingga anak bisa mengikuti instruksi yang diberikan oleh Miss Dea. Nah, kira-kira apa sih yang Miss Dea rasakan saat memberikan instruksi beberapa kali di kelas? Oke, baik, kalau untuk pemberian instruksi masih yang 2-3 kali itu saya masih mencoba untuk masih bisa saya ulangi. Tapi kalau sudah lebih dari 5 kali itu saya merasa apa ya yang kurang ya? Apakah suara saya kurang keras atau bicara saya kurang jelas begitu. Jadi saya merasa kenapa sih instruksi yang saya berikan itu nggak bisa ditangkap oleh anak-anak begitu. Menurut Miss Dea, alasannya apa sih? Kenapa kok tidak ditangkap itu? Kira-kira apa Miss Dea? Mungkin anak yang terdistract dengan kegiatan lain begitu, Mister. Jadi mereka lebih kembali lagi ke fokus juga ya, karena sepertinya fokus dan instruksi ini saling berkaitan. Jadi ketika mereka kehilangan fokus, maka ketika saya memberikan instruksi juga sepertinya mental begitu. Nah, menurut Miss Dea, kira-kira selain tadi kehilangan fokus tadi anak-anaknya, pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi anak ini untuk tidak mendengarkan instruksi atau tidak melakukan instruksi. Selain kehilangan fokus, kira-kira apa faktor lain yang membuat anak-anak tidak bisa melakukan instruksi yang Miss Dea kerjakan? Kalau menurut pengalaman saya untuk kasus di beberapa anak ini, mereka memiliki gap usia yang berbeda dengan teman sekelasnya. Jadi usianya berbeda, sepertinya pemahamannya juga
untuk menangkap instruksi juga berbeda. Nah, itu yang membuat anak-anak itu antara anak satu dan lain itu dalam menangkap dan mengikuti instruksi itu jadi berbeda. Begitu, Mister. Dengan dua tantangan seperti itu, kira-kira menurut Miss Dia ada nggak ide yang muncul selama proses berkegiatan dengan anak-anak yang tiba-tiba muncul atau Miss Dia sudah pikirkan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk ide yang saya pikirkan untuk menangani permasalahan ini, saya sepertinya membutuhkan media yang bisa membuat anak itu lebih fokus dan tertuju kepada instruksi yang saya berikan gitu. Sepertinya media bisa membantu anak-anak untuk mengembalikan fokusnya terlebih dahulu, kemudian setelah mereka bisa mendapatkan atensi, baru instruksi yang saya berikan akan lebih cepat ditangkap. Baik, menurut Miss Dia, media apa yang sekiranya menarik dan membuat anak memperhatikan untuk memberikan fokus kepada Miss Dia? Untuk media yang akan saya gunakan, yaitu saya akan menggunakan seperti wayang orang, lalu media yang bisa dilihat langsung oleh anak, bisa medianya ada yang bersuara, ada yang berbentuk wayang, atau menggunakan media boneka tangan begitu. Jadi nanti ketika anak-anak melihat ada yang bergerak gitu, jadi mereka bisa langsung tertuju kepada saya begitu. Baik, jadi Miss Dia menggunakan media visual atau auditory yang bisa dilihat anak dan bisa mungkin dipegang dan didengarkan anak. Nah, menurut Miss Dia, kira-kira apa yang bisa membantu Miss Dia untuk merealisasikan penggunaan media tersebut dalam memberikan instruksi dan mendapatkan fokus anak? Yang saya butuhkan tentunya dukungan dari rekan partner dalam satu kelas. Jadi tentunya saya juga harus bekerja sama dengan rekan supaya teman-teman yang lain juga kita menuju satu tujuan yang sama begitu. Jadi antara anak satu dan anak lain itu mereka bisa mendapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak ada anak yang istilahnya tertinggal. Baik, terus kira-kira nih, menurut Miss Dia, apa sih ukuran keberhasilan Miss Dia saat menggunakan media tersebut untuk memberikan instruksi dan fokus anak? Untuk ukuran keberhasilannya, mungkin nanti ketika saya memberikan instruksi, walaupun masih berulang, tapi untuk repetisinya tidak terlalu banyak. Jadi hanya 1 kali atau 2 kali itu anak-anak sudah bisa menangkap dan melaksanakan apa yang sesuai dengan saya instruksikan. Baik, jadi kira-kira kapan akan dilaksanakan? Secepatnya akan saya coba untuk modifikasi media dulu supaya anak-anak bisa lebih cepat beradaptasi dengan teman-temannya juga. Baik, saya review lagi ya. Jadi Miss Dia punya tantangan untuk menyampaikan instruksi dan mengambil fokus kepada anak-anak. Kemudian Miss Dia punya ide untuk menggunakan media dalam memberikan fokus, dan Miss Dia dalam menggunakan media itu membutuhkan kerjasama dengan rekan sejawat, butuh kolaborasi dengan rekan sejawat di kelas. Kemudian hasil akhirnya adalah ukuran tingkat keberhasilannya adalah mengurangi tingkat repetisi dalam memberikan instruksi dengan menggunakan media atau wayang orang. Itu ya Miss Dia. Terima kasih Miss Dia untuk waktunya. Kira-kira apa yang Miss Dia rasakan setelah kita berbincang-bincang siang hari ini? Baik, sama-sama Mister. Terima kasih juga untuk Mister sudah membantu saya untuk merefresh ide tentang solusi apa yang sebaiknya saya lakukan, membantu memberikan pemantik agar saya bisa apa ya yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbaiki. Begitu saya merasa terima kasih sekali. Saya juga merasa senang bisa berdiskusi bersama Mr. Yoel.
Begitu, terima kasih sekali, Mister. Terima kasih Miss Tia, semoga idenya cepat terlaksana, semoga bisa berkolaborasi dengan sahabat untuk kebaikan anak-anak dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Terima kasih Miss Tia, selamat siang. Selamat siang.